Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arya Dia Jagat Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 628 dari kelas M Prodi Ilmu Hukum. Yang terhormat Bu Ayu selaku dosen pengampu pengantar ilmu hukum, izin saya mempresentasikan infografis saya tentang jurisprudensi. Pada laporan penelitian tahun 2010 yang diterbitkan Puslitbang Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerangkan bahwa pengertian jurisprudensi di suatu negara bisa berbeda. Jurisprudensi di negara common law seperti Inggris dan Amerika diartikan sebagai ilmu hukum. Kemudian di negara Eropa kontinental dan Indonesia, jurisprudensi diartikan sebagai putusan pengadilan. Di sini saya mengambil dasar hukum dari 2 pasal. Yang pertama, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, di mana di situ berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dan yang kedua, ada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman juga. Di situ berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ada beberapa jenis jurisprudensi. Yang pertama, ada jurisprudensi tetap. Jurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua, ada jurisprudensi tidak tetap, yaitu suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yang ketiga, ada jurisprudensi semi yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya, penetapan status anak. Yang keempat, ada jurisprudensi administratif. Jurisprudensi administratif adalah SEMA atau bisa dikatakan surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Di sini saya mengambil sistem hukum ada 2, di mana di situ terdapat common law dan civil law. Common law sendiri ada beberapa karakteristik. Yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, dia notnya doktrin strategis atau precedent. Doktrin ini secara substansional mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Yang ketiga, ada adversary sistem dalam proses peradilan, di mana sistem common law ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di hakim. Ya, yang kedua ada civil law, dan civil law sendiri ini juga mempunyai beberapa karakteristik yang dimana di situ ada kodifikasi. Kodifikasi ini diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Yang kedua, ada hakim tidak terkait dengan presiden atau doktrin strategis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Dan yang terakhir, peradilan menganut sistem inkuisitorial. Dalam sistem ini,
Hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta, hukum, dan cermat dalam menilai bukti. Yang ketiga ada fungsi jurisprudensi. Fungsi jurisprudensi sendiri mengisi kekosongan hukum yang tidak ada di sistem hukum tertulis karena hakim sendiri tidak boleh menolak perkara yang tidak ada hukum yang mengatur. Yang kelima ada asas jurisprudensi. Asas jurisprudensi ini sendiri ada asas preseden dan asas bebas. Asas preseden sebagaimana dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon seperti Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat, berarti bahwa petugas peradilan atau hakim terkait atau tidak boleh menyimpang dari keputusan-keputusan yang terdahulu dari hakim yang tinggi atau yang sederajat tingkatnya. Yang kedua ada asas bebas, di mana asas bebas ini maksudnya tidak lain adalah sebagai kebalikan dari asas preseden itu sendiri. Dan yang terakhir ada syarat-syarat penerimaan jurisprudensi. Yang pertama, ada putusan peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya. Yang kedua, putusan berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum yang sama. Yang empat, putusan telah mematuhi rasa keadilan di masyarakat. Yang kelima, putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kelayakan suatu jurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan adalah putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti oleh hakim secara konstan sehingga menjadi jurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.